Memang kita lihat Nasdem sudah sangat siap menghadapi resapel ini. Dan memang harus begitu. Nasdem tentu telah memperhitungkan sematang mungkin ketika akan memutuskan menjadikan Anies sebagai tokoh yang akan dia usung dan dukung dalam Pilpres 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal jumpa kita saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Tampaknya isu reshuffle kabinet Jokowi semakin menguap. Ibaratkan bengkak seperti tidak tertahankan lagi untuk meletus. Dan terhadap hal ini tampaknya sorotan tajam tertuju kepada Partai Nasdem. Sebab dalam kondisi sekarang ini Partai Nasdemlah di antara sekian banyak partai koalisi yang tampaknya seperti sangat potensi untuk terkena resapel kadernya di kabinet. Sekarang ini ada 3 orang kader Partai Nasdem di kabinet Jokowi. Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Kominfo Johnny G. Plate. Kenapa sorotan banyak kepada Partai Nasdem? Karena Partai Nasdem telah mendeklarasikan Anies Baswedan yang merupakan oposisi dari pemerintah pusat terlihat oleh publik selama ini, yang didukung dan diusung oleh Partai Nasdem untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024. Sekarang bagaimana sikap Partai Nasdem menghadapi resapel ini? Kita baca berita tentang hal ini. Warta Ekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul "Siapkan diri kena resapel Jokowi, Nasdem (2) Kami siap hadapi segala sesuatu." Berita ini hari Sabtu 24 Desember 2022. Warta Ekonomi Jakarta. Disampaikan Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Khairi, partai yang dipimpin Surya Paloh mengaku tidak khawatir jika menterinya akan terkena resapel. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo Jokowi memberikan sinyal akan melakukan resapel kabinet tidak lama lagi. Nasdem gak khawatir sedikit pun. Nasdem siap menghadapi segala situasi, kata pria yang akrab disapa Gus Coy itu saat dihubungi Jumat 23 Desember 2022. Kendati begitu, Gus Coy mengatakan perombakan kabinet atau resapel menjadi hak prerogatif presiden yang menyerahkan sepenuhnya terkait resapel kepada Jokowi. Hak prerogatif presiden. Silakan saja maunya apa, tuturnya. Untuk diketahui, hingga saat ini ada 3 menteri dari Nasdem di kabinet Jokowi, yakni Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menkominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, Presiden Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau resapel. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak kabinet Indonesia Maju. Mungkin, kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat 23 Desember 2022. Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri. Ya nanti, ungkapnya. Menurut hasil survei
Carta Politika. Sebanyak 61,8% responden menyetujui apabila Presiden Jokowi melakukan resapel di Kabinet Indonesia Maju. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, mereka menginginkan adanya resapel. Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya resapel, walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas. Namun mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana adanya resapel. Ada angka 61,8% menyatakan setuju, kata Yunarto. Memang kita lihat Nasdem sudah sangat siap menghadapi resapel ini. Dan memang harus begitu. Nasdem tentu telah memperhitungkan sematang mungkin ketika akan memutuskan menjadikan Anies sebagai tokoh yang akan dia usung dan dukung dalam Pilpres 2024 mendatang. Dan kita tahu bagaimana ketegasan seorang Surya Paloh yang seorang wartawan senior yang juga pemilik media group yang terdiri dari Metro TV dan Media Indonesia serta yang lain. Kekuatan Surya Paloh di segi media ini tentu tidak diragukan lagi. Karena itu kita tentu melihat bahwa sebagai seorang wartawan sejati, sebagai seorang wartawan senior dan juga pengusaha sukses, Surya Paloh tentu telah sangat banyak memakan asam garam politik, mulai dari saat dia di Partai Golkar sampai sekarang memimpin Partai Nasdem. Dengan demikian tentu saja Surya Paloh sudah sangat matang memperhitungkan kondisi politik yang dihadapinya saat ini. Sahabat BN, rakyat tentu ingin perpolitikan yang ada di negeri ini adalah perpolitikan yang bersih dan sehat, sehingga tidak ada perpolitikan yang merusak demokrasi. Itu yang penting. Dan tentu kita berharap resapel kabinet yang dilakukan nanti oleh Presiden Jokowi benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik menghadapi tahun 2024. Sebab bagaimanapun biaya kabinet ini adalah dari rakyat. Dan kita sekali lagi berharap agar para elit kita dalam menghadapi pemilu 2024 benar-benar berpegang teguh kepada prinsip penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjauhi politik tipu muslihat, menjauhi politik menghalalkan segala cara dalam segi apapun. Dan politik kita adalah politik penegakan demokrasi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.